Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Hari ini ketemu sama Bu Upi. Kalau kemarin kan sudah sama Pak Mujadid tentang apa kemarin ya? Tentang iklan dan macam-macam iklan. Nah, hari ini Bu Upi nggak akan membahas tentang iklan, tapi tentang persatuan dan kesatuan. Pasti teman-teman udah hafal deh apa sih itu kesatuan dan apa itu persatuan. Apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan? Nah, kalau misalnya persatuan itu tuh pasti kalau misalnya teman-teman beramai-ramai kemudian bergabung menjadi satu. Nah, itu adalah persatuan. Kemudian setelah menjadi satu itu disebut juga sebagai kesatuan. Kalau misalnya di negara kita mungkin terkenal ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetap satu jua. Jadi teman-teman walaupun berbeda tetapi merasa tetap sama, tetap bersatu. Indonesia itu berbeda dalam hal apa ya? Ya, ada dalam sukunya, budayanya, bahkan warna kulitnya itu semua berbeda-beda. Dalam sebuah persatuan dan kesatuan itu dalam lingkup terkecilnya harus dijalankan dalam keluarga. Misalnya teman-teman gak boleh banyak berantem sama kakak, tidak boleh membantah orang tua. Nah, di dalam sebuah keluarga teman-teman harus saling bekerja sama, saling bersatu ya, untuk akhirnya apa? Untuk akhirnya di rumah itu menjadi rumah yang tenang, rumah yang damai. Coba deh bayangin kalau di rumah nggak ada kesatuan dan persatuan. Apa jadinya teman-teman kalau setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik harus berantem sama kakaknya atau berantem sama adik? Wah, pasti di rumahnya jadi ribut terus deh. Sampai mama papa pasti pusing. Ya, pasti kebingungan deh gimana ya caranya supaya adik sama kakak itu tidak selalu bertengkar. Kalau misalnya di keluarga itu selalu bertengkar, maka dalam sebuah keluarga itu tidak akan ada yang namanya kerukunan, kedamaian ya. Jadi rumah itu terasa sangat-sangat menyebalkan. Oke teman-teman, selain di rumah, teman-teman juga harus melaksanakan persatuan dan kesatuan itu di sekolah. Di sekolah itu kayak gimana? Berarti teman-teman kalau misalnya melakukan kesatuan dan persatuan di sekolah, teman-teman itu kalau berteman itu nggak boleh pilih-pilih. Teman-teman harus berteman dengan siapapun. Ya, walaupun berbeda suku, mungkin berbeda bahasa daerahnya, berbeda warna kulit ya, dan pastinya berbeda karakter atau sifat, teman-teman harus mau bermain dengan siapapun ya, seperti yang sudah ibu dan bapak guru sampaikan ya, tidak boleh yang namanya pilih-pilih teman. Kemudian selain tidak boleh pilih-pilih teman, juga tidak boleh sering bertengkar dengan temannya ya, apalagi sampai pukul-pukulan, itu tidak boleh ya. Ketika teman-teman melaksanakan kesatuan dan persatuan di sekolah, berarti teman-teman sudah mengamalkan Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia ya, tidak boleh lagi bertengkar dengan teman-temannya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak melaksanakan persatuan dan kesatuan di sekolah, sifat-sifat yang akan timbul, yang pertama teman-teman menjadi sombong, gak mau yang namanya berteman dengan orang lain karena pilih-pilih teman. Kemudian menjadi cuek atau acuh terhadap temannya, tidak peduli terhadap temannya, padahal kita sesama manusia harus saling peduli. Kemudian kalau misalnya tidak ada persatuan dan kesatuan, bisa jadi nanti ada kerusuhan, timbul pertengkaran-pertengkaran yang mungkin nanti mengarah pada tawuran-tawuran. Wah, siapa di sini yang suka ngelihat berita tentang tawuran kakak-kakak tingkat kita, kakak-kakak SMP, kakak-kakak SMA gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika tidak melaksanakan kesatuan juga persatuan di sekolah ya. Jadi jangan sampai kita tidak melaksanakan persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian selain di sekolah, kemudian di rumah kita melaksanakan persatuan dan kesatuan, kita juga harus melaksanakan memunculkan sifat persatuan itu di lingkungan masyarakat. Coba bayangin kalau di masyarakatnya nggak melaksanakan persatuan dan kesatuan, kira-kira jadi apa ya lingkungan kita? Mungkin sesama tetangga sering marah-marahan, atau mungkin
sama Pak RT berantem, atau tawuran antar kampung. Wah, jangan sampai ya teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian harus senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan, entah itu di rumah, kemudian di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat, agar hidup kita terasa aman, tentram, damai. Ketika tidak ada lagi yang namanya persatuan dan kesatuan, maka akan berkurang juga sikap toleransi kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi bangsa Indonesia memiliki begitu banyak perbedaan, ya, mulai dari suku, budaya, dan lain sebagainya. Ketika toleransi itu semakin berkurang, maka akan muncul yang namanya perpecahan. Nah, perpecahan mungkin yang suku Sunda hanya dengan suku Sunda saja, tidak menyukai suku Jawa, kemudian suku Dayak dengan suku Dayak saja, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi mereka mengaku bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Kalau misalnya tidak ada toleransi, kemudian muncul perpecahan bangsa, maka kondisi Indonesia akan terus melemah. Nah, kondisi yang semakin melemah ini bisa jadi apa ya kira-kira ke depannya? Nah, teman-teman kan sudah tahu nih, kenapa ya kita harus melakukan persatuan dan kesatuan. Kemudian kita tadi juga udah tahu apa sih akibatnya kalau kita tidak melaksanakan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya kira-kira gimana ya caranya untuk membina persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat kita? Nah, teman-teman, Bu Upi kasih tahu nih, kalau misalnya yang pertama itu dalam bukunya teman-teman, dia dalam buku tematik, ada caranya. Yang pertama adalah menyelenggarakan kerjasama antar daerah, ya. Jadi antar daerah itu saling membantu. Misalnya dalam era COVID-19 ini, ya, misalnya di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat khususnya nih yang dekat-dekat, mulai dari Bogor, Depok, kemudian Bekasi. Nah, itu saling bekerja sama untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Ya, jadi itu adalah bentuk kesatuan dan persatuan untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kedua adalah menjalin persahabatan antar suku bangsa. Nah, teman-teman di sini kan punya temennya nggak cuma satu gitu. Coba ditanyain apa sih sukunya, misalnya kamu suku Jawa, temanmu suku Sunda. Nah, itu salah satu bentuk ada membina kesatuan dan persatuan, ya. Itu adalah menjalin persahabatan antar suku bangsa, sehingga kita bisa mentoleransi bagaimana sih suku Sunda itu, bagaimana sih suku Jawa itu, kayak gitu. Yang kedua adalah memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. Ketika di era pandemi kita melihat ya, kalau misalnya ternyata orang-orang membantu itu tanpa melihat dia suku Jawa, dia suku Sunda gitu ya, atau dia suku Batak, atau dia suku Bugis, nggak kayak gitu. Siapapun yang membutuhkan akan diberikan bantuan, entah itu sembako atau dana untuk kehidupan sehari-hari, ya. Jadi tidak membedakan sama sekali suku bangsa atau asal daerahnya. Kemudian yang keempat, ya, untuk membina sebuah kesatuan dan persatuan bisa mengadakan adanya festival budaya. Nah, festival budaya biasanya itu menunjukkan bagaimana sih budaya-budaya bangsa budaya-budaya bangsa. Dalam festival budaya kita akan mengenal lebih dalam mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kelima adalah memperluas pergaulan. Ya, memperluas pergaulan ini seperti apa? Jadi mirip-mirip seperti nomor 2, menjalin persahabatan. Nah, nomor 5 ini lebih ke mencari teman, mencari banyak teman. Nah, jadi teman-teman itu kalau misalnya bergaul sehari-hari itu jangan mau cuma punya 1 atau 2 teman. Jadi teman-teman harus punya banyak teman, ya. Mulai dari mungkin kalau di era sekarang kan teman-teman pasti punya media sosial nih. Bu Lutfi lihat ada yang nge-follow Bu Lutfi, berarti kan punya Instagram. Nah, dalam Instagram itu teman-teman bisa tuh kenalan sama teman-teman yang ada di barat Indonesia sampai ke timur Indonesia, ya. Mungkin bisa kenalan sama orang Bali, orang Kalimantan, orang Nusa Tenggara, orang Papua, ya, seperti itu.
Selanjutnya yaitu yang keenam itu mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jadi kalau misalnya ada hari-hari besar nasional, nah itu diusahakan untuk terus menjunjung acaranya dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah menciptakan kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kalau misalnya di poin nomor 7 ini juga hubungannya erat dengan nilai-nilai Pancasila di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua rakyat Indonesia bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, kalau kita sebagai muslim, maka kita percaya bahwa Allah itu adalah Esa, maka kita harus beribadah sesuai dengan tuntunan yang ada. Seperti sekarang nih di bulan Ramadan, berarti harus berpuasa, kemudian harus taraweh, kemudian harus mengeluarkan zakat nantinya. Nah, itu harus dilaksanakan dengan baik. Nah, ketika ada yang bukan muslim, ya, kemudian mereka beribadah dengan kepercayaannya sendiri, maka itu dipersilahkan, kita tidak boleh mengganggunya. Begitupun dengan mereka tidak boleh mengganggu kita ketika kita beribadah selama puasa. Kita harus saling toleransi, saling menghargai, maka disitulah akan muncul nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ya, mungkin kayak seperti itu aja yang bisa Bu Lutfi jelaskan untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tugasnya adalah jeng 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 jeng. Tugasnya, teman-teman silakan buka buku tematik tema 9 halaman 92. Nah, di sana ada tabel ayo melengkapi. Yang satu ada perilaku yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, yang satu lagi perilaku yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kira-kira sikap-sikap apa saja, perilaku apa saja sih yang bisa membuat kita tidak rukun, yang bisa membuat kita tidak melaksanakan persatuan dan kesatuan? Tadi udah ya, misalnya berantem, dah, atau pilih-pilih teman, sudah. Kemudian yang bisa menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan, misalnya bla bla. Ya, pokoknya itu mudah ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah, teman-teman bisa difotokan hasil jawabannya, kemudian jangan lupa dikirim ke Google Classroom supaya ibu atau bapak gurunya bisa langsung menilai hasil belajar teman-teman. Oke, jadi teman-teman tetap sehat ya, tetap menjaga kebersihan. Kemudian ketika berbuka puasa ikuti sunnah Rasul, minum air putih, kemudian kurma, jangan terlalu banyak minum es ya, nanti khawatir tenggorokannya